Halo semuanya, balik sama gue di channel FPL 62. Kali ini gue membahas mengenai watchlist siapa aja pemain yang gue incer dari Game Week 12 sampai nanti Game Week 11 mungkin sebelum kita dapat wildcard lagi. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus free sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelumnya gue mau ingetin lu semua sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy. Game yang menggunakan analisa dan juga strategi, pastinya cocok banget buat kita semua, para pecinta game fantasy terutama yang juga suka nonton bola. Selain itu sendiri, MPL Fantasy ini pastinya seru banget karena dia punya daftar kompetisi yang lengkap dan juga hadiahnya cepet. Jadi setelah pertandingan selesai, lu bisa langsung klaim hadiah lu dan gak perlu nunggu satu musim untuk dapetin hadiah lu. Dan terakhir, pastinya nonton bola bakal jadi jauh lebih seru karena lu ikutan deg-degan nungguin hasil poin di tim MPL Fantasy lu sambil nonton bola juga. Nah, ditambah lagi hadiah MPL Fantasy ini berupa brand kemenangan yang bisa lu tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja, dan untuk sekarang satu brand kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, setelah international break ini bakal ada pertandingan yang seru banget di kompetisi Inggris yang wajib banget lu coba mainin di MPL Fantasy, yaitu pertandingan antara Liverpool yang akan bertemu dengan Arsenal. Jadi pastinya ini super big match banget. Jadi sambil nonton pertandingan bola yang seru, lu juga harus wajib banget ikutan main MPL Fantasy. Karena di MPL Fantasy bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris musim 2021. Jadi MPL Fantasy ini ada pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu berlian kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, nonton bola bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy karena kalau lu jago dalam nyusun tim, lo bakal bisa dapetin berlian kemenangan yang ditukar menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang, langsung aja ke pembahasan kita untuk Game Week 12 nantinya. Oke, pertama-tama gue mau review dulu tim gue untuk Game Week 11 kemarin, di mana poin gue dapet poin sebesar 68 poin yang membuat gue green arrow lagi dari 14.000 menjadi 9.600 overall ranking gue. Jadi gue naik dari top 15k menjadi overall ranking gue menjadi top 10k di dunia gitu ya. Jadi sekarang pastinya sebelum international break gue happy banget bisa dapetin green arrow, karena pastinya kalau kita dapet red arrow ya males banget, udah 2 minggu gitu, 1 minggu lebih gak ada pertandingan bola. Lu liatin FPL, liatin kita panah merah, pasti gak enak banget. Tapi di sini gue dapetin panah hijau, dan gue kemarin juga udah bikin polling gitu di community YouTube gue untuk ngeliat persebaran poin orang-orang manajer FPL di Indonesia pastinya. Dan setelah gue lihat hasil pollingnya, ternyata emang banyak yang dapat poin di atas 50 ya, masih aman. Jadi menurut gue harusnya kalau di atas 50 dapat green arrow gitu ya, walaupun ada beberapa juga yang bahkan poinnya di bawah 20 mungkin. Tapi gue lihat paling banyak adalah poinnya di atas 50. Jadi congrats buat kalian semua, pastinya green arrow. Nah, poin tim gue sendiri di sini kegendong banget sama dua back gue, TA dan juga Cancelo, sama ya Reece James dikit gitu ya. Davi gue blank, dan Salah lagi-lagi nggak blank sebagai kapten, emang bener-bener dewa nih orang. Kemudian juga Rafinya gue masih ada dan cetak gol gitu ya. Dan juga di sini yang gue sedikit kecewa adalah pertama pastinya Vardy nggak berhasil cetak gol sama lagi-lagi gitu ya. Mereka dia nggak ngapa-ngapain, tapi setidaknya 2 poin daripada kemarin 1 poin. Setelah itu gue juga lumayan kesel Broja gue masuk. Gue sebenarnya bukan kesel bahwa Mahrez gak main ya. Gue udah expect bakal Mahrez gak main, tapi gue tetap taruh di line up gue karena menurut gue chance waktu lawan MU mungkin aja dia bisa dimasukin menit 70-60, dan menurut gue masih lebih besar chance-nya dia buat nyetak gol selama 20 menit itu ya daripada pemain-pemain lain gue. Di sini gue taruh Broja sebagai cadangan pertama gue yang gue lumayan nyesel banget gitu ya. Kenapa gue gak taruh Livramento gitu sebagai cadangan pertama gue yang dia lagi-lagi 6 poin, sedangkan Broja ini cuma dapat 1 poin. Gue nggak tahu gimana caranya, gue selalu salah pilih pemain Southampton gitu ya forwardnya, dimana saat gue pilih Armstrong kemarin yang inform adalah Broja, dan sekarang yang gue masukin Broja malah Armstrong yang nyetak gol mulu gitu kan. Jadi gue ya udahlah, setidaknya gue Broja ini gue masukin buat gue dapetin uang biar gue bisa upgrade Mahrez gue mungkin minggu depan ke Son atau bahkan pemain-pemain lainnya. Nah, setelah ini gue akan langsung aja membahas mengenai pengganti kiper atau pengganti Sanchez, karena gue liat baik banget yang punya Sanchez pastinya, dan dia kartu merah kemarin. Jadi sekarang gue langsung aja lihat pengganti Sanchez untuk tim FPL kita. Let's go. Oke, nextnya seperti yang kita tahu di sini bahwa Sanchez kena kartu merah dan gak bisa main gitu ya sampai 27 November atau sekitar 3 minggu ya. Jadi dia ini gue lihat selected by 21,8% manager FPL. Dan dia ini kiper kedua paling banyak dipilih setelah Ben Foster gitu ya. Jadi pastinya banyak banget harusnya dari kita yang punya Sanchez ini. Dan menurut gue sendiri
Sanchez ini keluar 3 minggu, gua rasa lumayan lama banget untuk aset FPL gitu ya. Apalagi buat lu semua yang kiper keduanya bukan Foster gitu atau kiper-kiper lain yang gak bermain. Jadi pastinya menurut gua lu harus banget untuk ganti Sanchez karena keluarnya 3 minggu. Nah, di sini sendiri gua udah masukin 3 nama yang menurut gua bisa jadi pengganti Sanchez, dan gua akan kasih tahu lu semua menurut gua apa aja plus dan minusnya masing-masing dari kiper ini gitu ya. Di sini udah ada Ramsdale, McCarthy dan juga Guaita yang harganya di sini range-nya itu masih 4,5 sampai 4,7 gitu ya. Harganya cuma beda 0,1 semua. Dengan di sini gue juga masukin underlying stats-nya untuk melihat kiper mana sih yang punya value paling worth it gitu lah ya untuk kita masukin nantinya. Nah, pertama-tama di sini untuk shot on target face paling banyak adalah Guaita dan McCarthy, tapi di sini gue putihin gitu ya, gue nggak kasih tanda merah ataupun hijau karena gue di sini mau fokus ke save-nya mereka, di mana penyelamatannya Ramsdale ini paling tinggi dengan penyelamatan sebesar 86,2%, disusul sama McCarthy 70%, dan dengan XGC tim sebetulnya Arsenal ini malah paling jelek gitu ya. Tapi lu bisa lihat kualitas dari Ramsdale ini yang lagi bagus banget formnya buat Arsenal dengan punya XG prevented sampai dengan plus 2,8. Dan untuk expected goals considered sendiri di sini terbaik adalah Crystal Palace. Tapi sayangnya malah bisa lihat lu Guaita adalah punya kiper yang punya XG prevented paling jelek sebesar minus 2,3. Jadi menurut gua sendiri di sini prefer sama Ramsdale untuk menggantikan Sanchez pastinya, tapi gue udah punya Ramsdale gitu ya. Buat lu semua yang nggak punya Ramsdale dan Sanchez sebagai kiper utama lu, menurut gue bagus banget untuk kita gantiin Sanchez ke Ramsdale. Dari segi individu gitu ya, pastinya dia punya save yang bagus banget dan juga dia punya XG prevented yang tinggi gitu ya, plus 2,8. Tapi sayangnya di sini kalau lihat Arsenal punya lini belakang yang gak gitu solid daripada tim-tim lainnya di sini, dengan dia punya XGC paling tinggi gitu ya, atau bahkan paling jelek sebenarnya bisa dibilang. Dan sebaliknya Guaita ini menurut gua secara individu mungkin gak seimpresif Ramsdale itu sendiri, tapi dia terbantu dengan Crystal Palace ini punya defensive line yang cukup solid. Tapi secara fixture sendiri di sini Crystal Palace gue rasa juga punya fixture yang bagus banget untuk sampai game week 11 mungkin nantinya. Apalagi kita harus ingat gitu ya, untuk transfer kiper ini kita harus ingat bahwa kita transfer kiper bukan untuk 2-3 minggu, tapi untuk sampai lama banget gitu ya, sampai kita punya wildcard berikutnya, yaitu di game week 19 dimana kita bisa wildcard lagi. Pastiin untuk pilih kiper yang punya fixture yang bagus juga, selain dia punya save yang bagus, punya underlying stats yang bagus. Pastiin dia juga punya fixture yang bagus, menurut gue itu juga penting menjadi salah satu indikator pastinya. Tapi gue rasa dengan yang lagi bagus bangetnya Ramsdale ini, gue rasa pilihan gue akan tetap jatuh sama Ramsdale ini sendiri. Oke, berikutnya gue ingin membahas mengenai watchlist atau pemain-pemain inceran gue dari game week 12 yang gue rasa punya fixture yang bagus juga, punya underlying stats yang bagus juga, yang gue udah lirik-lirik dan gue pingin masukin ke dalam tim gue. Di sini yang pertama pastinya ada Heung-min Son dengan dia punya 4 gol dan 1 assist. Goal stamp-nya ini sampai dengan 24, XG dan penaltinya 3,02, chance created 18, dan juga XGI-nya 4,19. Tapi di luar dari datanya ini, lu harus banget lihat fixture-nya. Di bawah gue ada tulis bahwa sampai dengan game week 16, dia punya fixture hijau semua menurut FDR dari FPL gitu ya. Leeds home, Burnley away, Brentford home, Norwich home, dan juga Brighton away. Di sini menurut gue bagus banget pastinya secara fixture, apalagi dengan pelatih baru ya, Conte. Gue rasa pastinya Spurs ini juga punya motivasi lebih untuk bisa menang pastinya. Tapi yang perlu gue ingetin lagi adalah banyak banget perdebatan antara Son versus Kane, dimana banyak yang bilang bahwa kalau lihat Antonio Conte di Inter selama semusim kemarin ada Lautaro Martinez dan juga Lukaku di situ yang posisinya mirip dengan Son dan juga Kane. Lu harus ingat bahwa Lautaro Martinez kalau nggak salah cuma 8 kali main sebanyak 90 menit. Dan ini udah terlihat juga bahwa dari kemarin Son ini selalu diganti nggak sampai 90 menit gitu ya. Jadi pastiin buat kalian baca-baca juga. Dan menurut gue sebenarnya ini masih terlalu kecil gitu ya sampelnya. Dia cuma Conte baru main 1 kali di Premier League dan 1 kali mungkin kalau nggak salah di Conference League ya gitu. Tapi gue rasa despite dari sampelnya yang kecil dan juga banyak perdebatan mengenai fakta-fakta gitu ya, tapi gue rasa harusnya dengan fixture yang bagus, Son tetap jadi aset pastinya di midfielder yang bagus banget. Dan ya Son, Kane, dan mungkin Emerson gitu ya adalah aset yang menurut gue bisa jadi watchlist kita juga pastinya. Tapi di sini karena gue mau fokus gantiin Mahrez yang gue masih ada gitu ya di tim gue, jadi gue rasa
mungkin gue akan ganti Mahrez ke Son karena menurut gue fixture-nya dari Spurs ini bagus banget. Nah, pemain kedua yaitu adalah Diogo Jota. Di sini pemain yang hype banget, kita bikin kita pusing di awal-awal game week. Tapi ternyata di awal game week dia main terus, dan mungkin di pertengahan ini dari game week mungkin 8 sampai 11 gitu ya, banyak banget rotasi dengan Firmino-nya. Tapi sekarang Roberto Firmino ini lagi cedera dan mungkin keluar akan sedikit lama gitu ya, 6 sampai 8 minggu kalau nggak salah gue baca. Dimana menurut gue artinya Jota akan terus starting. Dan pastinya Jota ini kalau kita nonton pertandingan Liverpool banyak banget chance-nya, banyak banget peluang mencetak golnya, tapi sayang banget dia belum bisa mencetak, maksudnya masih belum hoki gitu ya untuk cetak gol. Dan secara statistik juga secara underlying status ini bagus banget, dimana bahkan XG non penaltinya juga 3,82, XG-nya bahkan lebih tinggi dari Son yang tadi cuma 4 gitu ya, sampai 5. Dengan fixture dari Liverpool sendiri, walaupun di sini dari FPL bilang bahwa Arsenal ini ya sedikit sulit, Everton merah, bahkan Aston Villa sedikit sulit juga. Gua rasa bagi Liverpool harusnya dengan permainannya, walaupun 2 game week terakhir agak turun gitu ya, bahkan kemarin kalah sama West Ham yang akhirnya kalah juga gitu, Liverpool yang selama ini unbeaten gitu. Dan gua rasa harusnya Liverpool dengan mungkin terpuruk seperti ini punya waktu international break 1 minggu untuk latihan lagi, untuk mungkin Jurgen Klopp memikirkan strategi-strategi baru. Harusnya di game week 12 nantinya Liverpool ini juga udah punya squad yang bagus lagi, permainan bagus lagi, dan juga pastinya menurut gue Diogo Jota bisa jadi watchlist kita juga untuk di midfield. Terakhir watchlist gue di sini ada Gallagher yang bagus banget menurut gue. Gue udah nonton pertandingan Crystal Palace kalau nggak salah di awal-awal game week gitu ya, di game week mungkin game week 3, game week 4 kalau gue nggak salah ingat, dimana gue di situ lihat Gallagher dan gue udah bilang bahwa gue rasa ini pemain bagus banget di Crystal Palace, dan terbukti bahkan dari game week awal sampai game week 11 ini Crystal Palace menurut gue punya perkembangan di tangan Patrick Vieira yang bagus banget. Dan salah satu pemain yang kena impactnya juga pastinya di sini ada Gallagher sebagai midfield yang menurut gue bagus banget. Pastinya pemain muda ini kalau lu bandingin juga sama pemain-pemain lainnya kayak gue tadi pilih Son dan juga Jota, bahkan nggak kalah gitu ya, dan bahkan punya assist yang lebih banyak daripada mereka berdua, dimana mereka Son dan juga Jota cuma 1 assist, sedangkan Gallagher ini udah punya 2 assist. Jadi menurut gue pastinya Crystal Palace di bawah asuhan dari Patrick Vieira menarik banget. Dan salah satu aset yang bisa gue pilih adalah Gallagher dengan harganya yang menurut gue murah. Dan untuk fixture-nya sendiri bisa dibilang gak terlalu jelek, not bad gitu lah ya. Burnley away, Aston Villa, Leeds, yang sulit mungkin MU doang, dan juga game week 16 adalah Everton. Jadi menurut gue masih pilihan yang tepat untuk kita sekarang, masih bisa masukin Gallagher, dan dia adalah watchlist terakhir gue untuk game week 12 kali ini. Oke, jadi sekian video gue untuk game week 12 kali ini, tapi kalian perlu ingat pastinya minggu depan masih international break, jadi pastinya gue akan tetap keluarin video lagi yang lebih komplit pastinya. Jadi thank you banget semua yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe kalau kalian merasa terbantu sama channel FPL 62. Oke, thank you semuanya, dadah.